lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat berjumpa lagi bersama saya Kak Mus. Kali ini saya ingin mengulas atau membedah buku yang kebetulan buku ini adalah karya saya sendiri. Judul buku ini Reformasi Moral, Membangun Landasan Moral Keluarga. Buku ini terbit pada tahun 2013 ketika saya baru memasuki kuliah S3. Guys, buku ini sebenarnya awalnya saya ingin beri judul Reformasi Moral Birokrasi atau Reformasi Moral Birokrat, karena banyak tulisan-tulisan ini memang lebih menyoroti pada birokrasi di Indonesia. Namun ada masukan dari salah satu teman bahwa sebaiknya judul kecilnya adalah Membangun Landasan Moral Keluarga saja. Saya terima masukan itu. Kenapa? Karena alasan teman itu saya lebih banyak sebenarnya berkonsentrasi dalam masalah keluarga, sehingga akan lebih spesifik atau lebih profesional nanti saya berbicara tentang keluarga. Saya terima masukan itu dengan pertimbangan bahwa memang pada dasarnya karakter manusia, karakter kita ini setelah besar itu pada umumnya dibentuk awalnya itu oleh keluarga. Tapi ini tidak mutlak, kadang ada juga dia dibentuk oleh lingkungan sekitarnya, bukan dari lingkungan keluarganya. Misalnya keluarganya itu mendidik baik-baik, tetapi karena bergaul dengan orang jahat atau teman-temannya yang tidak baik, kemudian dia menjadi tidak baik. Begitu juga bisa sebaliknya, ketika keluarganya itu mungkin broken home, banyak pertengkaran, kadang-kadang membuat anak-anak stres, tetapi begitu bergaul di luar, dia merasa nyaman, kemudian mendapatkan orang-orang baik, maka dia juga bisa menjadi baik. Nah, tetapi pada umumnya adalah lingkungan awal itu yang didapati oleh seorang anak manusia adalah keluarga. Silakan guys, kalau ada yang berminat, saya lihat di Bukalapak sudah cukup banyak ya, harganya juga sudah sangat turun. Kalau saya pinjam istilah Profesor Refli Harun dengan istilah ngeri-ngeri sedap, maka saya lebih cenderung menyebut buku ini sebaliknya, sedap-sedap ngeri. Ya, karena apa? Karena buku ini dibagi dua bagian. Yang bagian pertama adalah artikel yang sifatnya umum, yang bagian kedua adalah materi khutbah atau ceramah agama Islam yang juga berbentuk artikel yang sebagian pernah diterbitkan di media massa. Ya, memang benar buku ini adalah kumpulan tulisan-tulisan saya di media massa ya, yang pernah terbit, antara lain yang terbanyak itu adalah di Bandung dengan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana tempat tinggal saya. Pernah lama di Bandung ya, kuliah S1 kurang lebih 4 tahun, dan sekarang saya tinggal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara lebih kurang 20 tahun ya. Ya, baik, kita mulai saja ya. 50 artikel itu adalah artikel yang bersifat umum. Judul artikel pertama itu adalah Muslim Pancasilais dan Pancasilais Muslim. Ini memang saya tujukan untuk seluruh anak bangsa Indonesia, terutama yang beragama Islam. Kita wajib menerima bahwa diri kita ini memang agamanya Islam, tetapi kita berdomisili di Indonesia, sehingga kita juga harus bisa bisa menyesuaikan diri tinggal di bumi Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Dan saya ulas di sini bahwa pada dasarnya antara Pancasila dengan Islam itu tidak ada pertentangan sama sekali.
Semua sila-sila dalam Pancasila itu sangat Islamis ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai sila kelima itu. Kemudian yang kedua, nah ini sedap-sedap ngeri, judulnya aja udah cukup ngeri, pejabat dan penjahat. Dari artikel yang kedua ini, saya menyimpulkan bahwa jika ada pejabat yang jahat, maka ada salah satu film barat yang eh, menyatakan ya, atau ada komentar dari para penjahat itu, kalau ada pejabat-pejabat yang sifatnya, sikapnya jahat seperti kita, maka perbedaan pejabat dengan penjahat atau dengan kita, kata mereka, hanyalah baju seragam. Kemudian yang ketiga adalah mental block dalam birokrasi. Jadi saya masih sering temukan di birokrasi di Indonesia itu terjadi atau adanya mental block ya. Harusnya itu kan birokrasi itu, misalnya sekarang ada visi misi Bapak Presiden Jokowi. Itu semua lintas sektor, semua instansi, semua kementerian itu bersatu padu mendukung apa visi misi Bapak Presiden. Nah, kadang ada yang jalan masing-masing ya. Makanya satu ide yang cemerlang juga, Bapak Jokowi menyatakan hanya ada satu visi misi, yaitu visi misi presiden. Nah, ini memang harus mengerucut seperti itu. Nah, tetapi mental block ini guys, pada kenyataannya kadang dalam satu instansi juga, antar bidang, antar komponen itu kadang kita masih dapatkan jalan masing-masing. Egoisme sektoral juga ya terjadi. Artinya ini bidang saya jalan ke kanan, bidang saya lagi jalan ke kiri, ada lagi yang jalan, pokoknya jalan masing-masing. Nah, itu sangat tidak baik, sangat berbahaya untuk tujuan organisasi secara makro, secara globalnya. Kemudian yang keempat, PR dan RP ya, judulnya PR dan RP. Ini menarik guys, karena PR itu orang sudah mengenal singkatannya atau kepanjangannya adalah pekerjaan rumah, dan RP adalah rupiah. Ini tulisan ini idenya saya temukan ketika ada keluhan seorang staf, seorang bawahan dalam salah satu perusahaan atau birokrasi itu mengeluh ya, ketika pekerjaan bosnya itu selalu memberi dia pekerjaan, bahkan pekerjaan-pekerjaan berat. Ketika salah sedikit atau kurang bagus ditegur, dimarah ya, bahkan ada yang dihukum. Tetapi giliran ya pekerjaan itu identik atau simbolnya sebagai PR. Sebaliknya ketika RP atau rupiah, kalau ada uangnya bos duluan yang banyak ya, di bawahnya dapat sedikit, bahkan yang paling bawah kadang-kadang kerjanya paling berat itu tidak kebagian. Nah, ini juga merupakan satu renungan buat kita semua. Sebaiknya seorang pimpinan harus lebih bijaksana dan bisa melihat siapa-siapa bawahannya yang kerjanya lebih berat, perlu dihargai, diberi reward yang lebih baik. Kemudian judul yang kelima, waspadai PKI tanpa nama. Ya guys, saya ya kita berharap semua ya, PKI ini kan sebenarnya sejarah kelam bangsa Indonesia, terutama ketika turunnya Pak Bung Karno, kemudian diganti dari Orde Lama menjadi Orde Baru, itu kan terjadi satu sejarah yang memang eh, apa namanya, adanya pro kontra ya, pro kontra. Tentu saja dari pihak PKI mungkin ada yang tidak setuju ya, tapi dari pihak kelompok Orde Baru dia memiliki sikap seperti itu. Namun demikian, kita sudah sepakat, pada umumnya masyarakat Indonesia itu melihat PKI itu adalah kelompok anti Tuhan ya, atau ateis ya, karena lebih banyak memandang pada
apa namanya, realitas kenyataan hidup yang benar-benar realitas atau materialistis, sehingga ketika bicara agama itu dia lebih bicara hal yang gaib, banyak juga bicara masalah gaib, sehingga tidak terjadi koneksitas antara paham komunis atau ateis dengan agama. Nah, ini saya hanya berharap memang ya kita ini di Indonesia sudah ada Pancasila, kita berharap semuanya sudah memiliki agama ya, yang dulunya komunis misalnya, dulunya itu tidak beragama, mungkin sudah bisa memasuki salah satu agama yang diakui di Indonesia. Kemudian yang keenam, bahaya KKN dalam rekrutmen CPNS. Ya, ini jelas sangat bahaya ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rekrutmen CPNS ini bahayanya adalah bisa saja seorang CPNS yang tidak punya kelebihan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, ketika terjadi nepotisme, ditarik oleh pejabat yang merupakan omnya, merupakan saudaranya, padahal dia tidak punya kompetensi di bidang itu, ditarik paksa supaya punya jabatan, ya itu bisa berbahaya untuk tujuan organisasi. Kemudian fatwa buat wakil rakyat, ini saya tulis sebenarnya saat-saat menjelang pemilu ya. Kita ingin utamanya ya wakil rakyat itu dia memenuhi janji yang pernah dia ucapkan. Biasanya orang kampanye itu guys selalu janjinya muluk-muluk tinggi-tinggi, begitu duduk dia lupa janjinya. Dan yang kedelapan, caleg busuk dan caleg zuhud. Ini kita berharap ya caleg-caleg ya calon-calon pemimpin DPR pusat, DPRD ini adalah orang-orang yang zuhud ya, orang-orang yang bermoral, harus lebih baik daripada masyarakat, dari rakyatnya ya. Dan gambarannya itu mental atau moralitas yang tidak baik itu adalah busuk ya, sementara yang baik itu zuhud. Ya, mulai dari dia memperoleh suara, gunakanlah cara-cara yang legal, cara-cara yang dibenarkan oleh aturan, oleh hukum, oleh agama. Kemudian setelah duduk juga dia benar-benar konsisten, komitmen untuk memperjuangkan rakyat ya. Makanya sebaiknya seorang anggota DPR atau DPRD itu menanamkan niatnya itu berjuang lillahi ta'ala untuk memperbaiki nasib umat manusia, nasib rakyatnya, nasib bangsanya. Kemudian yang ke-9 adalah meningkatkan profesionalisme polisi. Ya ini saya tulis sudah sangat lama guys, mungkin sekitar awal tahun 2000-an, di mana banyak sekali kritikan-kritikan terhadap kinerja polisi, mulai dari terutama biasanya sering ditemukan di jalan ada pungutan-pungutan liar ya. Nah, tapi alhamdulillah saya melihat tambah tahun tambah ke sini polisi saya sudah melihat sendiri sudah semakin baik, sudah semakin profesional, dan itulah harapan rakyat. Kemudian yang ke-10, kita masih terjajah. Ini juga saya tulis ketika menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ya, atau HUT proklamasi, di mana unek-unek sebagian besar masyarakat Indonesia saya tuangkan dalam tulisan ini. Mereka masih merasa terjajah. Ini pada hakikatnya kenapa masih ada yang ngedumel, masih ada yang ngomel, masih ada yang belum puas dengan kemerdekaan di Indonesia ini adalah karena akibat ketidakadilan yang masih terjadi di mana-mana. Guys, kemudian yang ke-11, kritik sebagai roh pers nasional. Ini juga saya tulis ketika pada ulang tahun pers ya, nasional, dan ini kritikan saya intinya di dalam tulisan ini adalah saya masih berharap ya, tentu saja mungkin juga semua masih berharap bahwa media itu, pers itu masih seimbang lah. Kita mengerti pers itu butuh uang, pers itu butuh gaji untuk wartawan, untuk tenaga administrasi di dalam organisasinya. Tetapi upayakan masih seimbang dengan
idealismenya ya. Ya, ya kayaknya nggak pantas juga ketika ada koran mungkin hanya 6 halaman, 5 halaman isinya iklan semua. Kenapa? Karena iklan itu kan bayar sama mereka. Sementara kalau karya-karya pakar ya seperti artikel, kolom, atau liputan-liputan yang bijak ya, liputan-liputan yang intinya membangun, itu kan mereka justru sebaliknya dibayar oleh pers itu. Sehingga karena lebih eh, banyak iklan itu akan lebih banyak yang membayar, kemudian koran itu misalnya lebih banyak memuat iklan-iklan saja. Kemudian yang ke-12 adalah proklamasi dan Lailatul Qadar, sebuah inspirasi. Ini masih saya tulis di hari-hari proklamasi Indonesia karena kebetulan ada salah satu HUT proklamasi itu berdekatan dengan malam Lailatul Qadar ya pas bulan puasa, dan memang ada nafas yang sama ya antara Lailatul Qadar dengan proklamasi. Nanti silakan kalau ada bukunya baca lebih mendetail. Kemudian birokrasi kita makin sakit ya. Ya tentu saja ulasan-ulasan di sini adalah ketika birokrasi itu sudah mulai menyeleweng ya. Yang paling kentara guys itu contohnya saja, birokrasi itu kan para birokratnya adalah tenaga profesional, tenaga administrasi yang sistem penjenjangannya itu adalah jenjang karirnya, sehingga dia mulai masuk menjadi seorang ASN, dia terus berusaha mempertahankan atau meningkatkan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan berusaha tidak tercela. Nah, tetapi ketika dia sudah dari awal mempertahankan istiqomah dengan PDLT-nya itu misalnya, tapi begitu promosi jabatan, pimpinannya entah apakah gubernur, bupati, ya, mungkin juga seorang presiden. Pembantunya ya, apakah menteri eselon satunya kalau di tingkat presiden, atau juga di tingkat provinsi, gubernur lebih memilih para kepala dinas, kemudian asisten-asistennya ya, staf-staf ahlinya, yang pokoknya para pejabat terasnya lah. Begitu juga bupati dan wali kota itu kadang memilih pejabat-pejabatnya itu ukurannya tidak menggunakan lagi prestasi, dedikasi, dan loyalitas seperti itu, tapi tidak mendukung dia ketika pil pemilihannya. Nah, ketika waktu pemilihan dia tidak mendukung, kadang-kadang kepala dinas yang selama ini sudah duduk menjadi pejabat, menjadi kepala dinas, digeser, dinonjob, sementara yang mendukung, yang walaupun golongannya belum memenuhi syarat, kadang-kadang diangkat menjadi pejabatnya. Ya, makanya guys, kalau saya terus terang salut sama Pak Jokowi ya, ini sangat bagus ya. Karena mulai dari awal beliau naik itu, beliau melihat orang-orang di bawah itu mana yang punya kemampuan, itu kemudian dia tarik menjadi menteri, menjadi kepala-kepala lembaga. Nah, ini seharusnya juga gubernur dan bupati wali kota seperti itu. Jangan meremehkan orang-orang yang punya prestasi selama ini, punya dedikasi selama ini, kemudian disingkirkan hanya karena tidak mendukung. Ingat, eh, seorang ASN, PNS justru tidak dibenarkan dia ikut dalam politik praktis. Nah, malah tafsiran saya justru yang kemudian mendukung ketika pemilihan umum, apalagi ada yang berani mengeluarkan uang untuk baliho, uang untuk kebutuhan-kebutuhan kampanye dan lain sebagainya, itu adalah pelanggaran. Tapi kenyataannya pelanggaran inilah yang terus dimainkan, yang terus dijalani oleh sebagian besar birokrasi kita. Makanya saya katakan birokrasi kita makin sakit. Kemudian
Judul berikutnya guys, dalam tulisan ini mohon maaf ya, mungkin tadi ada yang terlewat. Nomor 13 itu pemerintah bersih berwibawa di era Kokonut. Kokonut ini istilah yang saya bikin, kepanjangannya adalah korupsi, kolusi, nepotisme udah tradisi. Ini saking gemesnya saya ya. Padahal kan kita reformasi tahun 97-98 itu kan ingin memberantas KKN. Yang disoroti waktu itu terjadi di era Orde Baru, KKN-nya katanya banyak KKN-nya sehingga disoroti kemudian ditumbangkan. Nah, setelah reformasi seharusnya kan KKN tidak ada atau sungguh-sungguhlah membersihkannya, tetapi justru KKN ini sebagian pengamat melihat makin menjamur ya. Korupsi, kolusi dan nepotismenya makin menjamur, makin banyak. Nah, kalau dulu mungkin ada yang menyebut hanya di tingkat pusat, sekarang ini bahkan hampir di semua daerah eh, praktek KKN itu makin maraknya. Kita kita bisa lihat sendiri di media televisi, sedikit-sedikit bupati ini diciduk, sedikit-sedikit gubernur ditangkap tangan. Nah, ini kayaknya sudah tradisi ya. Jadi saya sebut kokonut. Korupsi, kolusi, nepotisme udah tradisi, sangat susah untuk menghilangkannya. Maka untuk menghilangkannya adalah kesungguhan dari kita semua. Kemudian judul yang ke-15 adalah reformasi birokrasi mulai mulai memperbaiki birokrasi ini mulai dari mana? Tentunya kita perlu melihat kerusakan-kerusakannya itu di mana saja letaknya. Eh, Hasil pengamatan saya ada tiga kubu, tiga pendapat tentang birokrasi kita ini. Kerusakan-kerusakannya yang pertama itu adalah kelompok orang yang melihat bahwa birokrasi kita itu rusak karena sistemnya. Kelompok kedua melihat kerusakan kita ini, birokrasi kita itu memandang sistemnya baik-baik saja tetapi para birokratnya, orang-orangnya yang rusak, perilaku orang-orangnya maksudnya. Kemudian pendapat yang ketiga, kedua-duanya sistemnya agak lemah dan ditambah lagi para birokratnya juga banyak yang rusak. Eh, Tentu saja ini inilah tiga hal yang harus kita gali, yang kemudian kita perbaiki. Kalau memang dari sistem, ya mungkin sistem itu kita perbaiki apa-apa sel-sel yang rusaknya. Kalau birokratnya ya mungkin sekarang saya sudah melihat ada banyak pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan moralitas ini kayak ESG ya, terus ada lagi kajian-kajian lain yang agar para birokrat mentalnya makin hari makin baik. Kemudian yang ke-16, Nabi Inspirator Reformasi Birokrasi. Ya, kita melihat eh, dan diakui oleh dunia ya, termasuk salah satunya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah dinilai oleh seorang yang non-muslim juga sebagai tokoh nomor wahid di dunia. Ya, dari 100 tokoh orang-orang hebat di dunia itu, demi khilafat itu menilai bahwa Muhammad SAW itu, Nabi kita Muhammad SAW, nabinya umat Islam, itu sebagai tokoh nomor wahid. Itu kalau kita gali, beliau itu selama hidupnya, khususnya setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menerapkan gaya kepemimpinan tersendiri. Dan kita ingat gaya kepemimpinan Nabi itu terangkum dalam satu kata lah, katakanlah saya meringkasnya dalam kata staff. Ya, Nabi Muhammad itu menjalankan 4 hal dalam memimpin, yakni S. Sidik, T. Tabligh, H.
amanah, F-nya fatonah, staff ya. Nah ini keempat perilaku yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau menjadi nabi, ternyata kalau kita baca-baca buku-buku ilmu organisasi modern, itu merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, oleh seorang birokrat ya, pimpinan-pimpinan perusahaan, begitu juga diterapkan kepada anak buahnya. Eh, Ya itu, kejujurannya, integritasnya di mana, kan identik, kejujuran atau menerapkan kebenaran itu secara komitmen yang tinggi dengan istiqomah itu, identik dengan integritas bahasa organisasinya. Kemudian tabligh itu adalah, transparansi ya, Nabi Muhammad menyampaikan secara transparan ya, mendakwahkan, bahasa ilmu organisasi modernnya transparansi, kemudian amanah, akuntabilitas, bertanggung jawab, kemudian F-nya fatonah, cerdas seorang pemimpin ya, seorang pimpinan birokrasi juga perlu eh, cerdas. Makanya sekarang setiap calon pimpinan baik di birokrasi maupun pimpinan politik perlu menyampaikan visi misi. Itu kita mencari pemimpin yang visioner, yang cerdas, yang fatonah. Kemudian judul berikutnya guys adalah ya beberapa kisah keajaiban doa. Kita tentunya juga eh, bagi orang-orang yang beriman, doa itu merupakan senjata yang paling ampuh ya setelah ikhtiar dalam setiap menggapai keinginan-keinginan kita. Di samping kita berusaha, kita juga berdoa. Kemudian judul yang ke-18, panggil pasangan hidup dengan kata sayang. Ini kaitannya dengan keluarga ya. Kita berusaha dengan pasangan hidup kita, seorang suami memanggil eh, panggilan istrinya dengan kata sayang, begitu juga sebaliknya. Ini saya kaitkan dengan sikap Rasulullah terhadap Siti Aisyah yang terkenal dengan memanggil Siti Aisyah dengan kata-kata ya Humaira, ya Humaira, ya wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya tentunya kita memanggil istri kita tidak harus dengan kata Humaira, karena belum tentu istri kita pipinya random kemerah-merahan seperti Siti Aisyah. Tetapi setidaknya kita melihat kelebihan-kelebihan istri kita itu kita puji. Ya misalnya dia walaupun wajahnya pas-pasan tetapi ada kelebihan masaknya enak. Kita puji masakannya. Mungkin juga habis mandi kita puji, wah mama ini kalau habis mandi terlihat segar sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian judul yang ke-20 guys, daging korban dan senyum fakir miskin. Saya sedikit mengulas ya. Ini tentu saya tulis ketika menjelang hari Idul Adha, di mana kita ingin juga daging kurban itu membuat fakir miskin tersenyum ya. Karena ajaran Islam itu juga merupakan ajaran sosial ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Ini perlu terus mengembangkan. Mensosialisasikan pentingnya ibadah kurban bagi umat Islam. Kemudian berikutnya yang ke-19, aplikasi jejak Nabi untuk mencegah timbulnya jahiliyah modern. Eh, kita tahu bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah untuk bagaimana menjadi rahmat ya, menjadi pencerah bagi umat manusia. Karena pada saat Nabi diutus, sebelum Nabi diutus itu kan kehidupan umat manusia ada dalam kejahilian. Dalam arti kejahilian di sini kebodohan ya, bahasa letterleknya kebodohan. Ini bukan berarti bodoh dari segi teknologi, yaitu memang pada zaman itu sudah wajar, tetapi bodoh dari ini adalah bodoh tentang perilaku, sikap, akhlaknya yang rusak, yang tidak memahami apa-apa yang sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian
Berikutnya, bukan perasaan tetapi syariat. Ini penting guys, kadang ada orang melaksanakan ajaran agama itu berdasarkan perasaannya. Kadang-kadang hukum halal haram, kalau menurut dia enak, oh ini halal, menurut dia tidak enak menjadi haram atau sebaliknya. Padahal tidak. Agama itu adalah syariat yang diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia melalui para nabinya ya. Sehingga kita memang dalam hidup beragama itu harus mempelajari syariat-syariat yang diturunkan oleh Tuhan itu. Kemudian yang ke-22, membangun masyarakat bermoral. Nah, ini sangat penting sekali. Kita ini sebenarnya kalau ikut para the founding father kita, para pendiri bangsa ini, itu menghendaki agar kita ini membangun bangsa itu adalah bangsa yang benar-benar bermoral ya. Salah satunya ya sudah saya sebut tadi di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi harus seimbang antara pembangunan moralitas dengan pembangunan infrastruktur atau fisik yang ada di negara kita ini. Kemudian judul yang ke-23 adalah beramal menuju surga dengan sakho. Ini penting guys. Sebenarnya ada kunci untuk kita memperoleh surga kelak di akhirat. Salah satunya adalah dengan sakho. Sakho itu kita bersikap dermawan. Kita tidak boleh pelit, kita mudah membantu orang lain, kita senang bersodakoh dan sejenisnya. Kemudian ke-24, konsep umatan wasatun menurut Al-Ghazali. Nah, ini sekarang ini lagi ngetren tentang modernisasi ya, moderasi, maaf, bukan modernisasi, tapi moderasi, sikap yang moderat dalam beragama. Ini sebenarnya dalam ajaran Islam itu sudah dikupas oleh Imam Ghazali dulu, bahwa memang kita umat Islam itu haruslah umat yang moderat. Di sini menggunakan bahasa Arabnya umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Ya, umat yang tengah-tengah itu umat yang bisa melihat situasi ke kanan dan ke kiri, bisa melihat situasi ke atas dan ke bawah, sehingga dia tidak ekstrim begitu. Kemudian yang ke-25, menanti Gembala Baru Indonesia. Ini saya tidak perlu bahas ulas lebih banyak karena ini hanya merupakan satu pengamatan dalam salah satu pemilihan presiden di Indonesia yang lalu ya. Kemudian yang ke-26, jilbabisasi dan revolusi kultural. Ya, salah satu syariat yang diterapkan oleh umat Islam adalah para ibu-ibu atau para perempuannya menggunakan jilbab ya. Di Mesir itu pernah ya, untuk ingin agar syariat Islam itu diterapkan di Mesir, mereka melakukan satu revolusi sosial ya. Kita di Indonesia ini sebenarnya tidak pas. Saya lebih setuju revolusinya revolusi kultural, revolusi budaya. Kalau memang umat Islam memiliki budaya-budaya yang sesuai, yang cocok dengan kebangsaan kita, dengan nilai-nilai yang ada di tanah air kita, silakan ya, kita berkolaborasi, kita mengekspresikan, dan mudah-mudahan budaya-budaya yang dimiliki oleh umat Islam juga turut membangun bangsa dan tanah air. Kemudian yang ke-27, kaum elit Islam dalam dilema. Ini sebenarnya tulisan ini sudah sangat lama, tetapi ya ketika saya masih kuliah S1 di Bandung, ini dimuat di Suara Sunan Gunung Jati. Intinya dari tulisan ini adalah kaum elit Islam itu ada dalam dilema karena umat Islam di Indonesia ini kadang terpecah ya menjadi dua kubu besar. Yang pertama adalah kelompok yang
keras, yang garis keras, yang kedua adalah yang moderat. Nah, ini kan membuat kaum elit Islam atau para ulama menjadi dilematis ya. Sudah ada. Berikutnya judul kita adalah Kiat Rasulullah Membebaskan Du'afa. Eh, Guys, pada dasarnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini, kan sering kita dengar bahwa sebagai rahmat, sebagai pencerah bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh alam, termasuk salah satunya bagi kelompok du'afa, kaum-kaum lemah. Itu Rasulullah ingin mengangkat kelompok yang lemah ini memiliki derajat yang lebih tinggi lagi. Terbukti selama hidupnya beliau beberapa kali membebaskan budak, bahkan mengangkat budak sebagai anak. Kemudian juga kalau beliau berkumpul itu, diantaranya sikap beliau begitu melihat ada kelompok du'afa yang lewat, sahabat-sahabat yang ikut berkumpul itu disuruh patungan, disuruh mengumpulkan anggaran untuk membantu kelompok du'afa ini. Kemudian haji dan mati syahid. Haji itu ya, orang berhaji itu sama dengan orang berjihad. Itulah sebabnya ketika kita pergi berhaji kemudian meninggal di sana, nggak usah khawatir, insya Allah pahalanya itu sama dengan orang yang mati syahid. Kemudian sikap mental membangun bangsa ini kita perlu ya, artinya bangsa Indonesia ini membutuhkan mentalitas yang kuat ya, agar ke depan kita memang menjadi bangsa yang bermoral, bangsa yang memiliki integritas yang tinggi dan sebagainya. Kemudian ke-31 kurban dan pengorbanan, ini masih sekitar kurban, tidak jauh berbeda dengan tadi judul daging kurban dan senyum fakir miskin. Kemudian ada judul pendidikan yang uswatul hasanah. Artikel ini penulis menghendaki kiranya pendidikan yang ada di Indonesia itu, terutama pendidikan formal, itu jangan kering dari nilai-nilai moral, tetapi harus padat dan berisi dengan nilai-nilai moralitas. Ya, kalau dulu itu ada pendidikan budi pekerti ya, atau juga dalam setiap mata pelajaran disisipi nilai-nilai moralitas, maka itu insya Allah itu akan mewujudkan pendidikan yang benar-benar memberikan keteladanan atau uswatun hasanah. Kemudian judul berikutnya adalah rasionalisme dan rasionalitas. Tentu saja beda antara rasionalisme dan rasionalitas. Rasionalisme lebih pada fanatisme buta terhadap rasional. Ya, artinya mengandalkan otak semata-mata, mengandalkan rasio semata-mata. Nah, sementara orang yang beriman itu tetap menggunakan rasionalitas, tetapi bukan melulu itu pedoman satu-satunya. Jadi bukan rasionalitas, bukan segalanya. Dia sebagai alat bantu untuk memperkuat keimanan kita. Tetapi tetap iman juga tidak boleh tidak boleh buta dengan rasionalitas, karena dalam ajaran Islam juga disebutkan ad-dinu huwal aqlu, bahwa agama itu adalah akal. Walad dina liman la aklalah, maka tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Kemudian tulisan berikutnya atau judul berikutnya adalah Tahun Baru Islam Tonggak Kesadaran Umat. Ini lebih besar memberikan himbauan kepada seluruh umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, bahwa setiap memasuki tahun baru marilah kita memiliki semangat baru untuk membangun, semangat baru untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ke-35 doa untuk pahlawan, ya ini memang saya tulis menjelang Hari Pahlawan 10 November. Kemudian yang ke-36 adalah tragedi Ghanimah dan umat Islam Indonesia. Kita tahu bahwa dalam sejarah atau sirah
nabawi ya, dalam sejarah Nabi, sejarah Islam, ada satu tragedi yang membuat umat Islam hancur dan kalah itu gara-gara lengah, gara-gara prajurit-prajurit Islam saat di perang Uhud itu dia sudah mulai melupakan tujuan sesungguhnya berjihad hanya gara-gara melihat ghanimah, melihat harta rampasan perang yang seharusnya pasukan panah itu tetap berjaga di Bukit Uhud, tetapi ketika melihat ghanimah mereka kemudian berebut ghanimah yang akhirnya umat Islam dapat dipukul mundur, dapat dikalahkan dengan pasukan musuh saat itu. Kemudian kisah seorang pemuda yang sabar, ya ini juga merupakan satu motivasi untuk kita bahwa kita lebih banyak bersikap sabar di dalam menghadapi cobaan kehidupan di dunia ini. Kemudian ada juga telaah tentang Isra Mi'raj. Ini ditulis memang pada saat momen Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan titik ilmiahnya adalah bahwa ya salah satunya adalah bahwa eh, buraq itu berasal dari kata al-barqu, kilat. Jadi karena kan ini banyak pertentangan, dikira Nabi ini menghayal, dikira Nabi ini hanya bermimpi, padahal tidak. Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasadnya, dengan ruh dan jasadnya. Subhanalladzi asra lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bi abdihi di situ abdun itu hamba, artinya Nabi melakukan Isra dan Mi'raj benar-benar dengan fisik dan jiwanya, karena disebutkan abduhu, bukan hanya bermimpi. Dan itu ketika buraq itu dimaknai sebagai kendaraan yang digunakan Nabi untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, karena berasal dari kata al-barqu, maka tidak mustahil memang ada sejenis kendaraan yang di dunia kilat, ya di dunia sejenis kilat cepatnya. Coba saja, kilat itu kan kayak senter itu kalau dipencet itu langsung cepat, ujungnya langsung jauh. Maka begitu pula kilat. Kemudian polisi kita dan budaya Prit, ya ini juga masukan yang membangun untuk polisi bahwa polisi tidak hanya melakukan Prit sana sini, tetapi juga melakukan upaya-upaya pembinaan hukum yang baik dan benar terhadap masyarakat. Kemudian pemuda gigih dan pemuda gagah ini adalah satu gambaran atau contoh agar pemuda-pemuda kita juga memiliki kegigihan dan gagah begitu. Kemudian berikutnya adalah Sisdiknas di antara dua kubu, sistem pendidikan nasional di antara dua kubu. Inspirasi yang saya dapatkan dalam menulis artikel ini adalah adanya dua kubu pro dan kontra di DPR pusat, ya, yang mendukung Sisdiknas dengan yang menolak Sisdiknas. Begitu juga kelihatannya memang kedua kubu ini berbeda keyakinan. Kemudian yang ke-42 adalah Sejengkal Tanah atau Nyawa Manusia. Tulisan ini saya awali dengan peristiwa yang menyedihkan, yang memprihatinkan kita, yang terjadi di Aceh, di mana dua orang bertetangga baku bunuh, saling membunuh hanya gara-gara sejengkal tanah. Dan yang ke-43, luka bekas pemilu legislatif. Ini sudah hal yang biasa ketika selesai pemilihan umum, ada yang sukses, bergembira ria, berpesta pora, bersyukuran, tetapi ada juga yang kecewa, yang luka, ya, karena kegagalannya. Kemudian yang ke-44, menguji rasa nasionalisme di era otonomi daerah.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa ada kekhawatiran sebenarnya dengan adanya otonomi daerah ini yang dirasakan oleh sebagian anak bangsa Indonesia, yakni jangan sampai nanti rasa nasionalisme itu berkurang karena rasa kedaerahan itu, fanatisme kedaerahan menjadi tinggi ya. Muncul juga istilah-istilah raja-raja kecil di era otonomi daerah. Tetapi ini tentunya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun oleh eh, pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian ada judul yang menarik juga ini, yang ke-45, Ku Catat Janji-Janjimu. Ini eh, inspirasi yang saya dapatkan untuk menulis ini adalah selesai pemilu. Ya, biasanya selesai pemilu itu eh, yang menang-menang ini jangan lupa dengan janji-janjinya. Ketika lupa, hati-hati karena rakyat itu seluruhnya, hampir seluruhnya mencatat ya janji-janji yang diungkapkan oleh baik oleh anggota DPR, DPRD maupun oleh presiden, gubernur, bupati, wali kota, kan ada janji-janji tertentu ketika kampanye. Kemudian yang ke-46 judulnya Golput dan Kekecewaan Rakyat. Ini masih sekitar pemilu ya. Memang ada sebagian pemilih di Indonesia ini yang lebih memilih tidak memilih atau golput, golongan putih ya. Ini adalah ungkapan kekecewaan, entah kecewa karena sistemnya, entah kecewa karena adanya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang tidak direspon oleh penegak hukum misalnya. Kemudian yang ke-47, ego dan dendam bicara, PSSI terpuruk. Ini inspirasi yang saya dapatkan untuk menulis judul ini, menulis artikel ini adalah adanya egoisme dan dendam di tubuh PSSI yang kemudian membuat PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia, menjadi terpuruk. Dan ini pernah terjadi di PSSI kita. Kemudian 48, awal Pilpres secara langsung. Ini bercerita tentang asal mula pemilihan presiden secara langsung yang ada di Indonesia. Yang kalau tidak salah presiden pertama yang hasil pemilihan langsung adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita sebut SBY. Kemudian yang ke-46, renungan menjelang tahun baru. Nah, ini adalah sebuah renungan biasalah di dalam setiap menjelang tahun baru kita perlu banyak merenung. Kita juga kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah tahun lalu, kita jadikan sebagai sejarah untuk diambil, dipetik pelajarannya untuk diperbaiki di masa yang akan datang atau diperbaiki di tahun depan. Ya. Kemudian yang ke-50 adalah Satrio Piningit dan Pemilu Indonesia. Ini juga masih sekitar pemilu yang pernah geger ya, nama Satrio Piningit sempat disebut-sebut konon akan memimpin Indonesia. Guys, untuk bagian kedua ada sebanyak 15 kumpulan materi ceramah atau khutbah yang pernah saya sampaikan di beberapa masjid di Sulawesi Tenggara, juga diekspos di media massa juga sebagian. Yang pertama judulnya menghapus dosa di bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan buat umat Islam ketika memasuki bulan Ramadan adalah karena Allah pada di bulan Ramadan itu sedang menebarkan maghfirahnya, meskipun tentu saja di bulan lain juga tetap menebarkan maghfirahnya. Hanya nampaknya tensi penyebaran itu di bulan Ramadan peluangnya sangat besar ya, sangat banyak. Nah, apalagi kalau ada di antara kita yang beribadah, kita mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah berlipat-lipat, termasuk juga ketika kita meminta ampun atau beristighfar untuk bertobat di hadapan Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran atau 52, kalau di dalam buku di sini 52, Al-Quran petunjuk umat manusia.
Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada umat manusia bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus nabi terakhir ya dengan membawa wahyu berupa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat ini sungguh sangat luar biasa sesuai dengan situasi dan kondisi akhir zaman ya. Di akhir zaman sekarang ini kan tidak butuh lagi tongkat dipukul jadi ular atau kesaktian-kesaktian tertentu, tetapi abad-abad terakhir manusia di dunia ini adalah abad ilmu dan teknologi, dan Al-Quran itu syarat dengan ilmu, syarat dengan pengetahuan, bahkan banyak juga apa namanya akar-akar ilmu yang bisa dikembangkan menjadi satu teknologi yang canggih dari Al-Quran. Kemudian 53, jadilah pewaris Nabi. Memang ini saya tulis untuk bahan ceramah atau khutbah untuk disampaikan kepada khususnya umat Islam, untuk mari kita semua berusaha menjadi pewaris Nabi. Artinya apa? Nabi kan menyampaikan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga umat Islam tidak boleh bodoh. Umat Islam harus cerdas, harus pintar, harus punya ilmu, karena memang kita itu harus menjadi pewaris Nabi. Kemudian yang ke-54, wasiat akhir Nabi terakhir. Nah, ini memang saya ungkapkan tentang wasiat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal dunia. Itu beliau mewasiatkan sesuatu yang saya anggap sebagai wasiat terakhir. Kemudian 55, judulnya mirip nama saya, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ini merupakan merupakan kajian tentang Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus yang harus kita tempuh itu adalah yang mana gitu ya. Yang tentu saja yang lurus itu yang tidak belok ke kanan dan tidak belok ke kiri. Untuk lebih jelas silakan guys beli bukunya ya, murah. Kemudian 56, Al-Quran solusi di zaman edan. Kalau kita gali Al-Quran, ini sebenarnya sangat tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di zaman kiwari saat ini. Zaman sekarang ini, orang ada menyebut banyak kegilaan ya. Sampai-sampai saya pernah menonton salah satu film karya Arifin C. Nur, ada istilah yang kadang saya ketawa sendiri. Artisnya itu ada yang bilang, di zaman sekarang ini, zaman edan ini, kalau tidak ikut etian, tidak kebagian. Kalau kita tidak ikut gila, kita tidak kebagian. Makanya banyak orang ya untuk memperebutkan jabatan dengan cara gila, untuk memperoleh kekayaan dengan cara gila, dengan jalan pintas, dengan kalau bahasa Cirebonnya itu wal-wal kedual, halal haram diuntal, gak peduli halal atau haram, yang penting kita dapat, yang penting kita bisa dapat jabatan, yang penting dapat kekayaan, yang penting dapat perempuan cantik, sampai-sampai menggunakan dukun, menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh agama. Kemudian 57, pandangan Islam tentang wanita, emansipasi dan rumah tangga. Ini juga oleh penulis-penulis lain, saya kira pasti banyak yang membahas ya, bahwa intinya Islam itu sangat memuliakan wanita ya, sangat memuliakan kaum perempuan, karena memang salah satu tujuan diutusnya Rasulullah adalah memberi rahmat kepada semua makhluk Allah, di antaranya adalah makhluk Allah yang berpredikat perempuan. Kemudian 58, menggapai predikat takwa. Ada beberapa trik, teknik atau cara agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, dan ini sangat penting karena dalam pandangan Islam, Allah Tuhan kita itu memandang seseorang itu mulia atau tidak hanya karena ketakwaannya. Jadi bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena istrinya banyak atau mobilnya banyak, tetapi Allah tetap melihat orang itu mulia atau tidak dalam pandangannya adalah karena ketakwaannya. Dan ini memberikan peluang yang sama kepada semua umat manusia, semua umat Islam, apapun profesi dia, apapun pekerjaan dia, antara pejabat tinggi dengan
tukang pel, dengan cleaning service, itu di mata Allah, kalau siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia. Bisa jadi yang cleaning service lebih mulia dalam pandangan Allah daripada pejabat tingginya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pejabat tinggi itu lebih mulia karena dia lebih bertakwa daripada tukang pelnya. Kemudian yang ke-59 adalah pemimpin ideal. Ini kami merujuk kepada kepemimpinan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memang benar-benar, ya, terutama bagi para pemimpin, belajarlah dari kepemimpinan Nabi yang sudah banyak buku-bukunya, sudah banyak ulasannya. Kemudian keluarga sakinah, ini judul yang ke-60. Saya membahas tentang keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang bahagia dalam naungan ajaran agama Nabi Muhammad SAW, dalam naungan ajaran Islam, yang kebahagiaannya itu insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bahagia tetapi tidak mendapatkan ridho, maka itu dalam pandangan Islam itu sangat rugi sekali. Kemudian giat mengentaskan kemiskinan, ini juga saya ungkapkan untuk bagaimana membantu bangsa dan negara ini untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Yang ke-62, menanamkan etos kerja dan melawan kemalasan. Saya ingin, guys, nilai-nilai moralitas, apakah yang bersumber dari Pancasila ataupun dari agama yang ada di Indonesia ini, benar-benar menjadi nilai-nilai yang bisa menanamkan etos kerja untuk anak-anak bangsa di Indonesia, sehingga kita meyakini agama, kita mengamalkan agama, juga bisa turut membangun bangsa melalui nilai-nilai moralitas yang kita miliki. Kemudian yang ke-63 adalah reputasi. Ini merupakan singkatan atau kepanjangan dari judul yang saya tulis. Reputasi itu maksudnya adalah refleksi puasa terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi tentu saja kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan selama sebulan penuh itu sebaiknya punya refleksi, punya efek yang positif terhadap kehidupan kita, keseharian kita. Kemudian yang ke-64 adalah judulnya Selamat. Selamat ini merupakan kepanjangan dari seruan dan pengakuan di malam takbir, merupakan khutbah Idul Fitri yang pernah saya sampaikan di salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara, yakni di Kota Kendari. Dan yang terakhir adalah yang ke-65, hikmah Ramadan bagi kemakmuran manusia. Ini juga merupakan khutbah Idul Fitri, ya, yang boleh dikatakan merupakan rangkuman dari ibadah kita di dalam bulan puasa selama sebulan penuh. Pada dasarnya ibadah puasa juga insya Allah bisa membantu kemakmuran umat manusia. Demikianlah, guys, ulasan atau bedah buku saya yang berjudul Reformasi Moral, Membangun Landasan Moral Keluarga. Silakan bagi yang berminat memilikinya. Ada juga sebagian yang sudah memiliki, pernah menyampaikan ke saya sangat membantu untuk dijadikan bahan khutbah Jumat ataupun bahan khutbah Idul Fitri atau bahan-bahan ceramah pada momen-momen tertentu, hari-hari besar Islam. Tapi juga lebih bagus lagi juga untuk pedoman kita sehari-hari, karena kita insya Allah kita adalah termasuk kelompok orang-orang yang berusaha setiap hari memperbaiki diri, mereformasi diri, agar makin hari menjelang kematian kita insya Allah kita masuk kelompok orang-orang yang sudah bersih. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.
jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibu